sebelumnya. Pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah tentang ketika kita membaca surat Al-Fatihah, apakah basmalah dibaca jahar atau sir? Apakah bacaan Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca keras atau pelan? Dan pada prakteknya ketika kita sholat di beberapa masjid mungkin pasti kita akan menyaksikan perbedaan-perbedaan. Betul? Ada kalanya di Masjid Al-Marwah Bismillahnya keras, ada kalanya di Masjid Al-Akbar Bismillahnya keras, ada kalanya di masjid mana Bismillahnya pelan, bahkan tidak membaca sama sekali. Betul? Apakah itu semua ada dalilnya? Ternyata semua itu ada dalilnya. Makanya ketika kita melihat perbedaan masalah fikih seperti ini, jangan jadi orang kagetan, ya. Loh kok beda? Jangan sampai seperti itu. Jangan jadi orang yang punya sumbu pendek, dikit-dikit meledak, dikit-dikit kaget, dikit-dikit nyalahkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya gunanya kita kumpul di sini adalah salah satunya supaya kita tahu, sehingga kita bisa saling menghormati ketika kita melihat perbedaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu masih bisa fokus, ya. Jangan sampai terganggu yang di luar. Yang dalam harus lebih tertib, ya. Jadi minimal yang dalam yang dapat ilmunya. Oke, yang luar dapat syafaat juga, kita double syafaat dan ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ternyata ketika kita cek di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau itu berkata, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin, juga sholat di belakangnya Abu Bakar. Wa Umar, juga di belakangnya Sayyidina Umar. Wa Utsman, juga pernah sholat di belakangnya Sayyidina Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata mereka ketika sholat membaca alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Tidak dibaca di awalnya ataupun di akhirnya kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka dari hadis ini akhirnya ada sebagian ulama yang berpendapat ketika sholat maka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sholat Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca tapi sir, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil, ini hadis yang dipakai oleh mereka. Sampai di sini jelas? Lalu pendapat yang kita pakai itu apa dalilnya? Yang biasa kita praktekkan itu bismillahnya kita keraskan, betul? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana dalil yang kita pakai, yang biasanya kita praktekkan sehari-hari ketika sholat 5 waktu itu? Ternyata dalilnya yang dipakai sama, cuma dalam menafsirkan beda. Ini kadang-kadang di antara ulama terjadi perbedaan. Hadis yang dipakai sama tapi dalam menafsirkan beda. Hadis yang dipakai tadi yang menyatakan bahwa enggak pakai bismillah, ternyata apa? Kalimat yang berbunyi fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Maka mereka mengucapkan, memulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin itu bukan ayat tapi nama surat. Surat Al-Fatihah itu namanya banyak, ya. Ada Ummul Kitab, ada Ummul Quran,
ada as-sab'ul mathani. Juga julukannya surat Al-Fatihah itu surat Alhamdulillah. Faham sampai di sini? Jadi yang dimaksud di sini katanya mazhab Syafi'i, yang dimaksud itu mereka memulai dengan Alhamdulillah ya surat Al-Fatihah. Yang ayat pertamanya adalah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Kan sudah ada kalimat la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha, tidak mengucapkan di akhir dan awalnya bismillah. Itu ternyata bukan hadis yang disebutkan Sayyidina Anas, tapi itu tambahan periwayat. Ibaratnya saya ngomong ke Pak Herman, Pak Herman, besok kajian di rumah saya. Kata-kata saya cuma seperti ini. Pak Herman nyampaikan ke Pak Freddy, besok Pak Freddy kajian di rumah Ustadz. Sama kan? Makan-makan, ada tambahannya. Faham sampai di sini? Jadi tambahannya itu tambahan dari Pak Herman atau periwayat. Maka yang dimaksud Alhamdulillahirabbil alamin itu nama surat, nama lain dari surat Al-Fatihah. Karena ada hadis yang lain yang berbunyi, hadis yang berbunyi idza qara'tumul hamdulillah, apabila kalian membaca surat Alhamdulillah, faqra'u bismillahirrahmanirrahim, maka baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran, karena itu adalah ummul Quran, wa ummul kitab, was-sab'ul mathani, wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Dan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Sampai di sini bisa difahami? Maka kesimpulannya apa? Kita yang bermadzhab Syafi'i pakai pendapat ini. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ketika kita sholat, maka baca namanya ayat, ya gak usah dipelankan, gak usah dihilangkan. Kenapa? La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang kalau gak membaca Fatihah. Kalau tidak membaca surat Al-Fatihah yang 7 ayat, tidak sah. Kalau dihilangkan satu ayat, tidak sah. Maka madhab Syafi'i akhirnya ketika sholat Al-Fatihahnya dijelaskan suaranya semua. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersama-sama Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang paling afdol ayat ke-7 tidak diputus. Kalau memutus ayat ke-7 hukumnya makruh. Makanya imam ketika ngimami yang betul siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Ustadz gak kuat kepanjangan, boleh dipotong tapi diulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena gak kuat, ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang afdal. Bisa difahami sampai di sini? Ustadz, imam saya biasanya dipotong. Apakah sah sholatnya? Sah, tapi makruh. Ya, tidak mendapat keutamaan. Ya, Pak Herman. Jadi kalau membaca Fatihah nanti sambung, ambil nafas, tapi jangan dikeluarkan. Ya, langsung. Coba bersama-sama latihan 1 kali. Ambil nafas, tahan. Sudah siap? Ambil lagi. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang jadi imam dipraktekkan nanti ya. Yang jadi imam Pak RT, Pak RT Bohar jadi imam dipraktekkan. Pak Munas ada, Pak Munas? Mana Pak Munas? Imam besar Al-Madinah dipraktekkan, disambung ya. Terus Ustadz Badrus disambung ya. Pak Herman
disambung. Coba Pak Herman praktekkan ayat ke-7. Kalau tak paksakan misal gak bisa, dipaksa-paksa nanti melanggar HAM. Ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Coba sekali lagi. Sabar nggih? Nggih sabar. Sabar itu kayak kanggune nggih. 2 kali. Ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya apa ya? Ya memang tidak mudah. Ya kayak keikhlasanku sampai situ ya sudah. Ini ya cek ntar. Ini tak sungguhan dikit ya. Tadi setengah sungguhan. Ntar. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas ya, memang sudah tua ya. Ya, enggak apa-apa, wis sampean maklumi ae. Nek sampean loro ati salah sampean dhewe nggih. Heeh, pun sampean trimo ae, takdir memang ngene. Ono mampire takdir ngene iki, pun. Wis babajarno nggih. Kersane nggih ya. Jeneng ikhlasno nggih. Sekali lagi ya, nang sudah ayo. Terakhir. Nanti habis terakhir ada yang lebih terakhir, ya, tenang. Syira. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Meni gak ngene maneh. Wis gak apa-apa lah nggih. Pun sing penting apa ya katanya semampunya nggih. Semampunya nggih. Nek dipaksakan kaya kok melanggar HAM ngono ya. Kon yo opo gak iso. Yo opo gak iso. Gak nggih. Pun sak mampune. Ngapunten Ustaz. Memang jenis leher organ sama tetek bengek ini pun beda nggih. Semakin tua, tapi pikiran gak pernah tua. Ngono kok. Oke, Pak Freddy. Ayat terakhir kalau diputus apakah tidak? Apakah kalau ayat terakhir diputus tidak mengurangi makna? Tidak. Yang penting harus ada pengurangan. Memutusnya itu tidak ihdinas siratal mustaqim salah. Ya apa sih? Jadi bingung. Ya apa sih? Hah? Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil di situ ada tanda waqaf lam alif. Lam alif itu artinya oh, Pak Herman aja masih ingat. Apakah tidak mengurangi makna kalau diputus? Ya dilewati lam alif itu terus diulang, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Nah, kalau ayatnya panjang diulang seperti itu. Ya, itu afdol, ya. Oke, jelas. Jadi surat Al-Fatihah ini hukumnya wajib dibaca. Dibacanya tidak boleh di dalam hati, ibu-ibu. Gak boleh cuma sebatas menggerakkan mulut. Gak boleh, tidak sah. Apalagi cuma dikeretekan dalam hati, tidak sah. Tapi harus minimal terdengar telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa? Karena rukun dari Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli, rukun ucapan, harus diucapkan. Bisa dipahami ibu-ibu sampai di sini? Al-Fatihah aja pembahasannya sudah banyak ini. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hei para imam, biasakan setelah amin jangan langsung membaca surat pendek. Supaya apa? Jamaahnya
bisa ada kesempatan untuk membaca surat Al-Fatihah? Amin. Stop. Makmum langsung membaca Bismillah. Karena yang wajib membaca Al-Fatihah tidak hanya imam, tapi imam dan makmum. Ini dalam mazhab Syafi'i. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ini makmum gak ngapa-ngapain, cuma diem. Imam baca, diem, dengarkan. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Dalilnya apa? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Makanya ketika imam baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kalau mazhab Hanafi, diam. Enggak usah baca apa-apa, enggak usah. Imam ruku. Enak kalau mazhab Hanafi. Tapi kita di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, maka tetap diamalkan dan tidak usah goyah. Kalau misalkan gak usah, tidak. Kita punya dalil yang sahih yang sudah kita kaji bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ibu-ibu? Oke, Pak Legimin. Pakai bahasa Indonesia, jangan bahasa Arab. Suaranya nggak kedengaran, kurang dekat. Waktu sholat itu kan banyak mereka. Waktu itu kadang kita berapa? Kadang batuk. Apa kabur? Ya. Batuk. Ya, kayak saya itu pas sakit ya. Saya kan dulu batuk-batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Batuk. Gak apa-apa, karena dia memang dalam keadaan sakit. Tapi kalau diputus dengan zikir yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, langsung Al-Fatihahnya gugur, harus diulang dari awal. Misalkan nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, hilang langsung Fatihah yang dibaca itu, gugur, ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim, baik imam ataupun makmum. Makanya kalau imam, ya apa kalau jadi imam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillah, ulang dari awal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak boleh Al-Fatihah diputus dengan zikir-zikir di luar Al-Fatihah. Bisa difahami? Kalau batuknya tidak niat main-main karena memang sakit, tidak masalah. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Alam, tanya. Batuknya tadi di ujung kata-kata ihdinas siratal. Sekarang nggak nyampe, ya, bukan sampai wakaf. Kalau tadi kan wakaf, ihdinas ulang dari awal, ihdinas siratal, enggak usah dari alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah, ya, terus kayak kaset rusak ya. Cukup ayatnya aja diulang dari awal. Oke, ibu-ibu ada pertanyaan? Enggak ada? Hah? Alam, kamu angkat tangan itu mau nanya? Iya, apa? Enggak. Ada pertanyaan? Rofik biasanya nanya. Ini Rofik? Enggak. Biasanya nanya masalah percintaan. Enggak apa-apa. Ya, nanti jamaah bagi yang minat beli parfum, nanti Habib Abdurrahman As-Segaf bawa parfum. Tapi nanti kalau minat, ya, Habib Abdurrahman bawa Abu Bakar As-Segaf bawa parfum, harganya 25.000. Tapi nggak boleh beli di dalam, di luar, karena nggak boleh jual beli di dalam masjid. Bagi yang minat membeli parfum produknya Habib Abu Bakar As-Segaf, nanti bisa di luar masjid bisa beli, harganya 25.000 ya. Nanti Al Anwar belikan ya, uang infak beli ya 25.000 buat Mahalul Qiyam ya, Fikri ya. Nanti oke, Pak Herman. Kalau pas sholat terus ada nyamuk
kan gini berdarah, darahnya nyamuk itu najis nggak? Ada orang lagi sholat, tiba-tiba ada nyamuk di dahi, tes keluar darah. Apakah batal? Batal karena mengeluarkan darahnya secara sengaja. Ibarat jerawat misalkan Pak Herman, jerawat sengaja lagi sholat dipites, tes, batal, darahnya najis. Tapi kalau menetas, kok menetas sih? Kok menetas kayak telur? Apa meletus kayak gunung? Apa jerawat meletis? Meletos ya, gak sengaja keluar sendiri darahnya, itu nggak batal, dimakfu. Nah, oke. Seandainya pas jadi imam terus ada nyamuk, ya namanya imam kan manusia biasa. Terus, waduh, ini saya sedikit sengaja nih, walaupun gerakannya satu kali karena darah ini najis. Terus cara menyampaikan ke jamaah, ini batal saya. Atau seperti apa ya? Atau menugur gitu aja ya? Atau WA gitu ya. Kalau imam batal nggak harus gitu, batal dengan batal yang lain juga ya. Maka caranya gimana? Ngasih kode ya, baik dia ngentut atau lain sebagainya, atau kayak tadi tiba-tiba ada apa, ada najis dan lain sebagainya, imam ngasih kode ke jamaah. Makanya salah satu syarat, bukan syarat, anjuran yang di belakangnya imam itu sing pintar. Caranya gimana ngasih kode? Pegang hidungnya, bukan hidungnya jamaah dipegang, ditarik bukan ya, tapi pegang, langsung keluar. Jamaah yang di belakang itu karena faham akan maju. Satu langkah tutup, satu langkah tutup, satu langkah tutup. Kamu lihat Fikri, itu ada apa? Kalau mau dapat penjara juga turun. Antar kemana? Wes nggak ada apa-apa. Pak Herdam, Pak Herdam, Pak Herdam, enggak. Apa? Bagi-bagi stiker. Alah. Alhamdulillah ya. Ya wes sudah selesai. Hah? Iya nanti aja lah, ojo sekarang. Sudah. Jalan raya. Masalahnya jalan raya itu ditabrak anak kecil, kasihan orang tuanya. Bukan eman stikernya ya, kasihan orang tuanya. Pak Herman nanti eman stikernya kalau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan ibu-ibu? Ada pertanyaan? Atau ada yang WA?
Ya, nah Rofik, ya ini ditolak siapa kamu Fik ngomong? Kalau masalah jerawat itu, kalau kan nggak sengaja kita susah. Darahnya ini nempel satu tangan. Nah, kalau kita sujudnya kita lantai, itu gimana caranya? Nggak sengaja, Ya. menetas sendiri. Dilihat menetasnya, kan ada kadang-kadang yang banyak mau ngalir. Kalau ngalirnya banyak meskipun nggak sengaja batal, najis. Tapi kalau cuma kayak air gitu loh, nggak masalah. Ya sudah nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, apa ya dipegang, nggak ngerti kan ya, nggak apa-apa. Kalau kita lantai najis. Iya kan bisa tangannya diangkat seperti ini, jangan ditempelkan gini, iya kan? Kalau nggak sengaja. Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, wes gitu.